Kedua iblis itu jelas terkejut dengan kemampuan akting Feng Tianxing. Nyatanya, Kechan hanya meminta mereka datang untuk menguji masalah ini di awal, dan tidak terlalu curiga bahwa itu adalah tangan Feng Tianxing. Lagi pula, dengan bukti yang begitu jelas di depannya, bahkan jika Kechan kehilangan akal sehatnya lagi, dia tidak akan mencurigai Feng Tianxing. Ini hanyalah penindasan dan godaan, dan Feng Tianxing perlu bekerja sama dengan tindakan mereka. Kalau begitu, tolong minta Laksamana Feng untuk mengidentifikasi di mana tempat ini. Setan mengeluarkan lukisan dari dadanya, tetapi tidak ada mayat dua setan di gambar ini, dan diganti dengan gambar fiksi. Feng Tianxing melihatnya dengan hati-hati, tetapi langsung menggelengkan kepalanya. Jenis vegetasi ini tidak ada di wilayah saya. Perhatikan baik-baik celah di dinding. Jenis vegetasi ini tidak ada di wilayah saya. Kedua iblis itu tampak curiga, dan menemukan petunjuk yang tidak penting ini dalam gambar yang digambar. Meskipun tumbuhan digambar dengan sangat abstrak, bentuk dari daun bercuping tiga sangat jelas. Kedua iblis itu membeku sesaat, lalu menatap Feng Tianxing. Apakah Anda yakin Anda tidak berada di yurisdiksi Anda? Feng Tianxing mengangguk setuju. Dia sangat akrab dengan tempat di layar ini. Lagi pula dia memilih lokasi di mana kejahatan itu dilakukan. Tapi tempat ini terlihat familiar bagiku. Tunggu aku memikirkannya. Aku ingat pernah melihatnya di suatu tempat. Feng Tianxing dengan sengaja mencari di banyak file. Dan akhirnya, setelah kedua iblis menunggu dengan sabar sejenak, Feng Tianxing mengeluarkan cetak biru. Lihat dan lihat apakah itu jenis vegetasi ini. Jika demikian, aku akan membawamu ke sana. Terakhir kali Void datang menggangguku, dan aku menghapusnya dengan punggungku. Bawahanku mengirim beberapa gambar vegetasi lokal. Aku masih memiliki beberapa kesan. Wajah kedua iblis itu agak terkejut, dan salah satu dari mereka mengambil album itu dan melihatnya, dan setuju dengan pernyataan Feng Tianxing. Karena vegetasi yang lebih jelas tergambar di atlas ini, yang kira-kira sama dengan pola kasar di tangan mereka. Kapan ini dikirim? Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum kembali. Tidak lama setelah mengalahkan kekosongan terakhir kali, kedua iblis itu akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak bertemu orang aneh. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kemampuan ingatannya tidak terlalu luar biasa, tetapi kebanyakan orang tidak dapat melakukannya. Dengan ruang lingkup yurisdiksi Feng Tianxing saat ini, satu hari sudah cukup untuk mengumpulkan banyak masalah sepele. Sangat jarang Feng Tianxing dapat mengingat kemunculan gulma ini di antara hal-hal sepele ini. Saya tidak tahu apakah Laksamana Feng dapat bekerja sama dengan kami dalam menyelidiki masalah ini. Feng Tianxing mengangguk dengan tegas. Oke, kalian berdua, tolong tunggu aku mengatur beberapa hal sepele di rumah Laksamana. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mendengarkan. Dengan cara ini, kedua iblis itu melambaikan tangan mereka berulang kali. Tidak perlu, Laksamana Feng, silakan melakukannya sendiri. Selalu merepotkan untuk mengungkapkan urusan di yurisdiksi Anda. Anda dapat membuat pengaturan, dan kami akan berangkat nanti. Setelah Feng Tian berjalan, kedua iblis itu berdiskusi secara pribadi. Tidak mungkin dia melakukannya. Pikirkanlah. Ketika Keke kembali, dia memuji Feng Tianxing dan menyetujui pernikahan itu. Hanya saja kekuatan Keke tidak cukup sekarang. Kurasa dia tidak perlu menentang kita di persimpangan ini. Aku juga berpikir begitu. Tetapi jika sesuatu terjadi pada orang-orang kita, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Feng Tianxing memiliki kemampuan ini. Tetapi saat ini, kecurigaannya sangat kecil. Mungkin orang lain yang melakukannya. Kedua iblis ini masih berbisik di sini. Mereka berbisik di sini, merencanakan untuk menyimpulkan siapa dalangnya. Mereka setia kepada Kechan dan ingin berbagi kekhawatiran mereka. Sedikit yang mereka tahu, Kechan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, dan dia hanya meminta mereka untuk datang dan mengambil formalitas untuk mengesampingkan kemungkinan kecelakaan terakhir. Tidak lama kemudian, Feng Tianxing kembali, dan segera membawa kedua iblis mereka ke area yang dikelola oleh si Yeming. Tetapi di sepanjang jalan, Feng Tianxing tidak menyebutkan berhenti untuk mengamati, dan kedua iblis mereka juga tidak sabar dan tidak pergi. Bawah lihat itu. Di jalan ini, tidak ada setan yang menunjukkan wajah mereka kemanapun mereka lewat. Mereka secara alami berpikir bahwa tidak ada setan yang tinggal di sini, dan setelah mereka pergi, setan yang tersembunyi di bawah dengan hati-hati menjulurkan kepala mereka. Di antara perintah yang diberikan oleh Feng Tianxing, setan-setan ini harus bersembunyi setidaknya sampai subuh. Atau Feng Tianxing memberi mereka perintah sebelum mereka dapat meninggalkan tempat persembunyian. Jalan ini terlihat tandus, tetapi sebenarnya penuh dengan setan yang dimigrasikan oleh Feng Tianxing, bersembunyi di dalamnya. Pada saat mereka tiba di tempat tujuan, langit sudah agak gelap. Feng Tianxing membawa mereka berdua untuk mencari, dan menemukan tempat di mana dua setan jatuh karena kecelakaan. Memasuki ruang bawah tanah yang sudah dikenalnya, Feng Tianxing dengan hati-hati menyelidiki, dan akhirnya menemukan mayat dua setan. Feng Tianxing mengerutkan kening, terlihat sangat tidak senang. Aku baru di sini beberapa hari, dan bahkan iblis belum sempat bermigrasi ke sini.
Bagaimana insiden sebesar itu bisa terjadi? Kalian berdua telah melihat bahwa tidak ada setan yang ditempatkan di sini. Saya hanya mencari sebentar. Pemimpin setan adalah Si Yeming. Tentara ditempatkan di kota utama. Jika kalian berdua tidak percaya padaku, kalian bisa pergi dengan saya. Periksa daftar. Feng Tianxing sangat ingin melepaskan ikatannya sehingga dia bahkan mengeluarkan daftar pasukan. Dan kedua iblis itu tidak lagi meragukannya. Keinginan untuk menyingkirkannya seperti ini tidak dapat muncul pada pelakunya. Kedua iblis itu berpikir sejenak, menahan mayat di tanah, dan kemudian berbicara dengan Feng Tianxing. Laksamana Feng, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Kami masih harus pergi ke pasukan ini, dan kami dapat membantu Anda membersihkan nama Anda. Feng Tianxing mengangguk dengan cepat, dan terbang bersama mereka berdua. Sepanjang jalan ke kota utama, Si Yeming dan sekelompok bawahannya berpura-pura tidak tahu apa-apa, menghitung 100.000 pasukan iblis dalam daftar yang telah disiapkan sebelumnya, dan menanyakan keberadaan terakhir mereka. Ketika kedua iblis itu melihat bahwa tentara iblis ini tidak memiliki kemungkinan untuk menimbulkan masalah, ditambah dengan keseriusan wajah Si Yeming, mereka merasa sedikit malu di hati mereka, dan mereka lega, ingin membiarkan mereka santai. Melihat bahwa Si Yeming ingin memanggil keberadaan iblis yang ditempatkan di kejauhan, seorang iblis buru-buru berkata, "Tidak, mari kita berhenti di sini. Laksamana Feng tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini adalah konsensus kita, sisanya adalah jajaran terbawah dari pasukan iblis. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi iblis keluarga ke, jadi mereka secara alami bebas dari kecurigaan." Si Yeming terdiam sesaat sebelum berbicara. "Saya telah berpatroli di kota utama selama beberapa hari terakhir. Tidak ada yang bisa bersaksi kepada saya untuk saat ini. Jika Anda mampu, tolong jelaskan." Saya tidak ingin menyalahkan orang lain. Kedua iblis itu tiba-tiba merasa sedikit malu.